bersama dengan sistem pendidikan lainnya? Apa landasan filosofis yang menjadi fondasi pendidikan Islam? Dan bagaimana Islam membedakan tujuan pendidikan Islam itu sendiri? Nah, semua pertanyaan akan kita jawab dalam video ini. Saya Dewi Anggun Nurul Umama dengan NIM 251210490140, dan saya akan mengajak kalian semua menyelami filsafat pendidikan Islam secara mendalam. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pengertian filsafat Islam, ruang lingkup filsafat Islam, dan tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Siap untuk memulai perjalanan intelektual kita? Mari kita mulai. Pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani philosophia, philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi makna dari filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Islam sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi, pengertian filsafat pendidikan Islam secara terminologi yaitu ilmu yang mengkaji secara mendalam, sistematis, radikal sampai ke akar-akarnya dan komprehensif tentang hakikat, tujuan, proses, dan nilai-nilai pendidikan berdasarkan ajaran Islam dari sumber Al-Quran dan Hadis. Misi menurut para ahli. Yang pertama, Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani. Filsafat pendidikan Islam adalah perkembangan pemikiran manusia tentang pendidikan yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, Al-Syaibani. Aktivitas berpikir yang teratur dan sistematis tentang pendidikan Islam dari sudut pandang ajaran Islam. Yang ketiga, Ahmad Demarimba. Pemikiran filsafati mendalam dan kritis tentang pendidikan yang digali dan bersumber dari nilai-nilai Islam. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ontologi, yaitu hakikat kewujudan. Hakikat kewujudan sendiri atau ontologi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk Allah. Memahami siapa manusia sebenarnya dalam pandangan Islam. Yang kedua, konsep fitrah dalam pendidikan. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah kesucian yang perlu dijaga dan dikembangkan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam. Manusia punya 3 dimensi. Relasi yang pertama vertikal dengan Allah, yang kedua horizontal dengan sesama, dan yang ketiga dengan lingkungan. Yang keempat, tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah, pemimpin di bumi, dan sebagai Abdullah, hamba yang beribadah kepada Allah. aksiologi yang artinya hakikat nilai. Aksiologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, nilai-nilai
standar baik dan buruk dalam pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, konsep baik dan buruk menurut Islam. Parameter yang jelas tentang perbuatan yang dianjurkan dan dilarang. Yang ketiga, tujuan akhir pendidikan. Takorup, mendekatkan diri kepada Allah sebagai orientasi tertinggi. Yang keempat, etika pendidik dan peserta didik. Adab dan perilaku yang harus dimiliki guru dan murid. Keempat, aspek-aspek khusus, yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kurikulum, yaitu isi, materi, dan struktur pendidikan Islam yang harus dipelajari. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara dan teknik mengajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pendidik, syarat-syarat, tugas, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang guru. Yang keempat, peserta didik, hak-hak siswa, kewajiban mereka, dan potensi yang perlu dikembangkan. Yang kelima, lingkungan pendidikan, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendidik. Yang keenam, evaluasi, yaitu cara menilai proses belajar dan hasil yang dicapai peserta didik. Yang ketiga, tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu membentuk insan kamil, manusia sempurna yang memiliki 3 pilar. Yang pertama, beriman, berilmu, dan berakhlak. Manusia seperti ini dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek spiritual. Aspek spiritual yaitu mendekatkan diri kepada Allah, membentuk ketakwaan dan keimanan yang kuat, mengembangkan kesadaran spiritual. Yang kedua, aspek intelektual. Aspek intelektual yaitu mengembangkan potensi akal dan pikiran, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun tradisi berpikir kritis dan ilmiah. Yang ketiga, aspek moral, membentuk akhlak yang mulia yaitu akhlakul karimah, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian yang berintegritas. Yang keempat, aspek sosial, yaitu membangun kesadaran sosial dan kepedulian, mengembangkan kemampuan berintegrasi yang baik, dan membentuk jiwa kepemimpinan dan kerjasama. Yang kelima, aspek fisik, yaitu menjaga kesehatan jasmani, mengembangkan keterampilan praktis, dan membangun keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketiga, tujuan akhir, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara keseimbangan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, kesuksesan individual dan kolektif. Dan yang ketiga, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan tertinggi. Yang terakhir, kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam adalah landasan fundamental, dasar yang paling penting dalam membangun sistem pendidikan yang holistik, yaitu menyeluruh. Pendidikan Islam mengintegrasikan 5 dimensi: spiritual, intelektual, moral, sosial, dan fisik. Dengan memahami hakikat, ruang lingkup, dan tujuannya, pendidikan Islam menghasilkan generasi yang cerdas, intelektual, matang, spiritual, dan moral, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Wow, luar biasa bukan? Itulah filsafat pendidikan Islam. Dari sini kita tahu bahwa pendidikan Islam itu lengkap, paripurna, dan holistik. Dan juga spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, intelektual, berpikir cerdas dan kritis, moral, membentuk akhlak yang mulia, sosial, mengajarkan kita peduli dan berempati, dan juga fisik.
menjaga kesehatan dan keterampilan. Tapi ingat ya teman-teman, semua ini akan percuma jika kita tidak mengamalkannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, amalkan apa yang kita pelajari. Dan yang ketiga, sebarkan kepada orang lain. Mari kita buka pintu perubahan kita sendiri, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Yuk kita sama-sama menjadi insan kamil yang membawa perubahan positif untuk Indonesia, untuk umat, dan untuk dunia. Karena kita adalah generasi emas yang akan membawa cahaya Islam menerangi peradaban. Sekian dari saya, Dewi Anggun Nurul Umamah. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan tentu saja makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.